Perjuangan awal menulis itu berat banget ya. Aku belajar menulis itu 3 tahun di komunitas kepenulisan. Jadi bener-bener seminggu sekali itu aku datang pergi ke pertemuan forum lingkar pena untuk mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas kepenulisan dan lain sebagainya. Selama 3 tahun itu aku sudah mengirimkan naskah cerpen aku ke berbagai media dan selalu ditolak, ditolak dan ditolak. Aku juga udah mulai nulis novel dan selalu kalah dan kalah dan kalah. Sampai akhirnya di titik nadir aku sudah 3 tahun berlatih, aku kayaknya udah ngerasa capek banget, udah mau menyerah aja deh dari latihan menulis gitu. Udah menyerah aja cita-cita aku untuk jadi penulis, kayaknya mungkin aku harus kerja di pabrik aja gitu kan. Kerja di pabrik sebagai bagian perkantorannya, karena kan memang aku kuliah di bidang manajemen bisnis ya, jadi arahnya memang ke sana. Kalau nggak kerja di pabrik bagian kantor, ya di perkantoran yang ada di daerah Jakarta, Tangerang. Tapi aku nggak suka kerja di kantor dan aku tuh nggak mau kerja di kantor. Jadi cita-citaku memang jadi penulis gitu. Sampai akhirnya aku udah yang lelah banget dengan tuntutan orang-orang yang selalu bertanya, kok cerpennya belum dimuat di mana-mana, novelnya belum dimuat di mana-mana, selalu kalah lomba. Dan untuk lomba pada zaman itu kan harus kirim hard copy ya, harus ngeprint, dan ngeprintnya itu keluar uang banyak gitu. Lomba-lomba zaman dulu nggak kayak sekarang. Untuk kirim-kirim ke majalah atau kirim ke koran juga harus pakai hard copy, harus di print. Jadi nggak kayak sekarang yang udah gampang banget kirim pakai email, naskah pakai email dan lain sebagainya. Kalau tahun 2005 2006 itu masih di print gitu kan. Jadinya uang udah habis-habisan untuk belajar juga kan habis-habisan, harus bolak-balik ke Jakarta dan lain sebagainya, tapi aku nggak dapat apa-apa, dalam arti nggak ada feedback secara ekonomi gitu kan. Ya, akhirnya aku memutuskan menyerah. Wah, aku nangis banget tuh, nangis bener-bener ngerasa dunia tuh udah kayak mau runtuh gitu. Aku nangis, terus aku minta maaf, aku kirim pesan ke mentor-mentor menulis aku ya, seperti Mbak Asma Nadia, Bang Palris Jaya, Bang Zainal, Mbak Tari, Tari Lestari, terus ya beberapa senior lah di forum lingkar pena. Aku minta maaf karena aku bilang aku mau berhenti menulis, dan aku berterima kasih karena mereka sudah mengajarkan aku untuk menulis, tapi sepertinya cita-cita ini harus berhenti sampai di sana gitu, harus berhenti dan tidak lanjut lagi. Tepat setelah aku nangis-nangis aku kirim WA itu, aku dapat balasan dari beberapa senior-senior itu yang mereka berkata, kenapa berhenti gitu, kamu kan sudah belajar banyak, kamu itu punya potensi loh gitu ya. Aku ingat sih dari Palris Jaya, itu Bang Ipal ya, Bang Ipal membalas dengan jangan berhenti Aci gitu kan, harus terus berjuang dan lain sebagainya. Mbak Tari Lestari bilang kamu nggak akan bisa berhenti karena darah kepenulisan itu sudah mengalir di darah kita gitu kan. Seberapa kuatnya kita ingin berhenti, kamu nggak akan bisa berhenti Ci, kata Mbak Tari Lestari seperti itu. Dan tahu nggak, tepat setelah aku baca SMS-nya beliau gitu ya, aku dapat telepon di rumah berdering. Terus mama panggil aku, Aci ada telepon dari editor. Nah, aku udah deg-degan nih, editor apa nih gitu kan. Aku langsung angkat teleponnya, dan editor tuh bilang, halo, assalamualaikum, saya Laura dari editor majalah Muslimah. Saya ingin mengabarkan bahwa cerpen Mbak Aci berjudul Tong Sampah untuk Deja akan dimuat di majalah Muslimah. Waduh, itu langsung aku nangis kayak ngejerit deh, ya Allah udah seneng banget gitu. Dan aku tuh yang happy banget sampai girang-girangan peluk ya, peluk orang tua aku gitu kan. Terus aku langsung naik ke lantai atas, naik ke kamarku, aku kirim SMS ke guru-guru aku bilang aku nggak jadi berhenti nulis gitu karena cerpen aku dimuat di majalah Muslimah gitu. Wah, jadi heboh gitu kan ya. Tadi udah nangis-nangis, udah ya Allah udah mau menyerah gitu. Ternyata dapat telepon seperti itu. Jadi kalau kita mau menyerah ya itu udah di titik kita udah pasrah banget gitu ya sama Allah, dan mungkin Allah sudah
melihat nih perjuangannya aku selama 3 tahun terakhir itu untuk bisa menjadi penulis, untuk bisa menembus media, dan dari sanalah aku yakin bahwa Allah itu pasti melihat kerja keras kita. Allah pasti melihat mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan tangisan kita. Dan kan semakin kita merasa udah di titik nadir, semakin ngerasa udah nggak sanggup, kan doa kita atau jeritan kita kepada Allah tuh semakin keras gitu. Udah nggak kuat gitu kan, ya Allah, kayak memohonnya benar-benar kepada Allah tuh dengan sangat-sangat sungguh-sungguh gitu. Dan Masya Allah di detik itu juga Allah kasih datangkan editor majalah Muslimah, namanya Mbak Laura Aristanti, ingat aku. Dan beliau jadi teman menulis aku saat ini, dan aku nggak akan pernah bisa ngelupain jasanya Mbak Laura yang sudah memilih cerpen aku dan memilih untuk memuat cerpen aku, sehingga itu adalah titik awal karir kepenulisan aku sebagai seorang penulis. Masya Allah, amal jariah ya buat Mbak Laura.